Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya, bahwa hari ini ibadah GKA Ministry hadir kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir, berkenan mengikuti ibadah kita hari ini, Minggu 17 Oktober 2021 pukul 4 sore waktu Indonesia bahagian Barat. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya setiap minggu, setiap pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat setiap hari minggunya. Dan rasakan hadirat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan, dan mari bersama-sama kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Baik, untuk ibadah kali ini sebelum kita memulainya, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa hari ini kami bisa menikmati ibadah GKA Ministry bersama-sama, bersama dengan jemaatmu yang live streaming, yang mengikuti melalui akun channel YouTube ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Kristus, kebenaran Kristus memerintah penuh atas kami seluruhnya Tuhan, terkhusus untuk jemaat-jemaatmu yang mengikuti melalui streaming ibadah YouTube kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati pelayan ini sehingga pelayan ini bisa menjangkau banyak orang, untuk memberkati banyak orang ya Tuhan, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan, sehingga banyak orang yang akan dimerdekakan dari pelayanan GKA Ministry ini ya Bapak. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan angkat satu pujian yang berjudul Allahku Dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Oh Allah yang dahsyat Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh Allah kita dahsyat, amin. Lebih dahsyat dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia Allah, dia dahsyat, dia mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah dahsyat kuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allah dahsyat. Haleluya Yesus Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyembah Tuhan sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan untuk jadi pedoman kehidupan kita sepanjang minggu ini ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin. Oh haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa Yesus. Haleluya Bapa. Mari kita angkat satu pujian, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, banyak pasang surut yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terkadang kami jatuh bangun dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terkadang kami hampir-hampir tidak bisa bangkit lagi ya Bapa, menghadapi setiap persoalan, masalah kehidupan yang kami lalui setiap harinya ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau hadir di kehidupan kami ya Tuhan. Engkau membentengi kami ya Bapa. Engkau menguatkan kami ya Tuhan ketika kami hampir-hampir tidak bisa melewati semua kehidupan ini ya Tuhan. Engkau mengajarin kami ya Tuhan. Engkau menyemangatin kami, Engkau menguatkan kami ya Bapa. Di tengah kehidupan kami yang seakan-akan kami gak bisa menjalaninya Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi dengan kasih sayang yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kami akan tetap kuat Tuhan. Dan sejauh apapun persoalan kehidupan kami yang menimpa kami ya Tuhan,
So kami percaya Bapa, kami akan tetap ikut Yesus. Kami akan tetap ikut Yesus. Kami tidak akan ingkar itu. Oleh karena itu Roh Kudus, kuatkan, teguhkan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Yesus. Sakarara bayarana masuku. Hirafaya su yarana maya kayasi. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap mengikuti Engkau. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik. Amin Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu
selamanya ya Tuhan kami akan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sekali kami mengikuti Yesus, kami akan tetap mengikuti Engkau Tuhan. Kami gak tahu balas kebaikan Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan? Selain kami bisa menyembah Engkau Bapa, selain kami bisa meninggikan Engkau Yesus, selain kami bisa mengagungkan Engkau Raja atas kehidupan kami ya Bapa, Engkau Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Tidak ada kata-kata lain dalam kehidupan kami selain kami bisa mengagungkan Engkau Raja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang bertata penuh atas kehidupan kami ya Bapa. Dan kami sudah pastikan Tuhan, mengikut Yesus adalah keputusan kami. Kami tidak ingkar Tuhan. Oleh karena itu kuatkan kami, teguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Dan seringkali Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan, seolah-olah kami sepertinya ingkar. Tapi sudah bulat keputusan ya Tuhan, bahwa keputusan kami adalah, keputusanku adalah mengikuti Yesus. Ketaingkan. Dan kami membalas ya Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Kami gak tahu selain menyembah, selain memuji, selain meninggikan Kau Raja. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kendalikan bibir hamba-Mu, lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga memberkati jemaat. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar menguatkan, memerdekakan, meneguhkan Tuhan jemaat, orang-orang yang mendengar firman ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sepenuhnya kuserahkan dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Baik, sekali lagi shalom. Shalom Elohim. Untuk tema firman Tuhan hari ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Amin. Mengikut Yesus adalah keputusan kita bersama-sama. Jadi waktu kita ngambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita sudah tahu risiko apa yang kita ambil waktu kita ngambil keputusan untuk ikut Yesus. Amin. Dan juga kita tahu apa hak dan tanggung jawab kita ketika kita mengikuti Yesus sebagai Tuhan, atau ketika kita mengambil satu komitmen, satu keputusan untuk mengikut Yesus. Kita udah tahu hak dan kewajiban kita sebagai anak, sebagai ahli waris, sebagai hamba Tuhan. Kita mengerti betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, memang di rumah, tetapi ini adalah yang diambil dari kitab Matius 4 ayat yang ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Nah, ini adalah kisah daripada Simon Petrus dan saudaranya Andreas, yang ketika mereka
menjala ikan, satu malaman mereka tidak mendapatkan hasil ketika mereka menjala ikan. Namun ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan bukan Yesus hadir saja, tetapi ketika Simon dan Andreas dan teman-temannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya di tengah-tengah, dan mereka mendapatkan apa yang mereka cari satu malaman. Nah, ketika mereka lihat apa yang terjadi di depan mata, ya, Simon dan beberapa temannya, saudara-saudaranya, mulai mengikuti Yesus, dan mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia, dan menjadi murid Kristus selama 3,5 tahun. Dan setelah Yesus pergi ke sorga, mereka tetap mengikuti Yesus. Bahkan mereka menjadi penginjil, bahkan menjadi bapak-bapak rohani di masa itu. Dan buah dari penginjilan mereka kita bisa rasakan sampai hari ini, yaitu dalam kepengikutan kita kepada Kristus. Jadi walaupun mereka mengikuti Yesus, tetapi ada banyak hal, waktu kita baca pelan-pelan Alkitab, sejarahnya, ada banyak hal yang terjadi ketika mereka mengikuti Yesus, ketika mereka menjadi murid Kristus. Masalah demi masalah terjadi. Bahkan ketika Yesus ditangkap, disiksa di kayu salib, mereka ada di depan itu dan mereka melihat itu semua, dan masalah terbesar itu terjadi dalam hidup mereka. Tetapi mereka, ada beberapa murid yang akhirnya memberontak kepada Kristus. Bukan memberontak sih, tetapi sedikit mundur, sehingga mereka tidak mengikuti Yesus. Tetapi pada akhirnya ketika Roh Kudus mengingatkan mereka, ketika Tuhan Yesus mengingatkan mereka, dan mereka kembali dan mereka mengikuti Yesus. Dan saya ulangi kembali bahwa buah dari pelayanan mereka kita menikmati sampai hari ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Lukas 5:11, dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, untuk mengikut Yesus kita harus kenal satu kata, Bapak Ibu. Untuk mengikut Yesus, satu kata yang harus kita pegang, yaitu meninggalkan. So, apakah yang ditinggalkan di sana? Yang dimaksud meninggalkan adalah meninggalkan segala sesuatu, kehidupan yang lama ditinggalkan. Simon meninggalkan kehidupan lamanya sebagai penjala ikan, berubah ke penjala manusia. Nah, sebelumnya dia tidak mengikuti Yesus, jadi penjala ikan. Kemudian setelah mengikuti Yesus, dia jadi penjala manusia. Nah, itu dia Bapak Ibu, bahwa untuk kita mengikut Yesus, kita harus belajar untuk meninggalkan. Benar? Meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kalau hidup kita yang lama itu berbicara tentang keakuan kita, tetapi ketika kita hidup baru di dalam Kristus, itu berbicara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu saudara mengikut Yesus,
saudara harus tinggalkan kehidupan yang lama. Kalau saudara mabuk-mabukan, saudara harus tinggalkan mabuk-mabukan itu. Kalau saudara menjadi seorang penjudi, saudara harus tinggalkan judi itu. Apalagi kalau saudara melakukan kekerasan di rumah tangga saudara, tinggalkan manusia lama itu. Kalau saudara suka mencuri, tinggalkan manusia lama itu. Kalau saudara suka menceritain orang, atau saudara suka emosi, marah-marah sana sini, tinggalkan semua itu dan mulai belajar. Untuk apa? Mengikut Yesus. Amin. Mulai belajar untuk kita mengikut Yesus. Saya percaya bahwa ketika saudara mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, artinya saudara dan saya meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai hidup yang baru di dalam Kristus. Apakah di kehidupan waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah waktu kita mengikuti Tuhan sepenuhnya, apakah keputusan kita waktu kita ngambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus tidak ada masalah? Siapa bilang? Justru kadang-kadang waktu kita mengikuti Yesus, masalah semakin banyak. Betul? Iya, itu dia. Tetapi percaya satu hal Bapak Ibu, waktu kita belajar untuk mengikuti Yesus, amin. Waktu kita belajar untuk mengikuti Yesus, waktu kita ngambil keputusan untuk kita mengikuti Yesus, artinya ada keselamatan yang daripada Tuhan yang akan membebaskan kita, yang akan menuntun kita, yang akan mengajari kita, yang akan membimbing kita kepada kehidupan kita yang baru. Sehingga waktu kita mengalami masalah yang besar sekalipun, waktu kita mengalami perjalanan kehidupan yang sangat pahit sekalipun, Tuhan akan mengajarin kita, Tuhan akan mendampingi kita, Tuhan akan menyertai kita supaya kita bisa melewati semuanya dengan baik, dengan benar, dengan indah, bersama dengan Kristus. Artinya kita bisa menyelesaikannya. Kenapa kita bisa menyelesaikannya? Karena Yesus sendiri yang mengajari kita, Yesus sendiri yang membimbing kita. Karena kita sudah ngambil keputusan untuk mengikuti Dia. Dan dengarkan baik-baik, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menepati. Kalau Dia berjanji akan menyelamatkan saudara dari apapun, Dia pasti akan menyelamatkan saudara. Dari mana? Selain daripada dosa, menyelamatkan kita daripada dosa, dari kehidupan maut, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari kehidupan kita yang lama. Tuhan Yesus membebaskan kita dari kehidupan kita yang lama. Tuhan Yesus memerdekakan hidup kita dari kehidupan kita yang lama. Nah, itu sudah pasti. Amin Bapak Ibu. Nah, itu sudah pasti. Amin. Kalau kita melihat bahwa ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mulai mengikuti Tuhan, tapi walaupun mereka mengalami banyak masalah, tetapi mereka mengikuti Tuhan. 12 murid Yesus mengalami masalah yang sangat besar dalam kehidupannya. Tetapi 12 murid Yesus ini tetap mengikuti Yesus sekalipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Bahkan ada yang di akhir hidup mereka, ada yang di penggorengan, ada yang disalib terbalik, ada yang dipenggal kepalanya.
Ada yang mati martir, hampir rata mati martir murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Yang bayangkan saudara, kalau dia menjadi hidup yang lama, menjadi seorang penjala ikan, belum tentu dia akan mati martir. Betul? Tetapi keputusan itu dia ambil waktu dia ngikutin Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Nah, masing-masing harga yang harus saudara bayar itu tergantung Tuhan. Tergantung kehendak Dia, bukan kehendak kita. Amin. Ada Yosua waktu diperhadapkan dengan bangsa Israel, dia mengatakan demikian, tetapi aku dan seisi rumahku akan mengikut Tuhan, akan menyembah Tuhan. So, perkataan ataupun statement yang luar biasa yang ada pada Yosua. Amin. Nah, itu dia. Ada lagi satu lagi, Cornelius. Nah, Cornelius ini terkenal Cornelius terkenal taat, terkenal tulus hati, ya, terkenal baik, terkenal, perhatikan, saya ulangi, Cornelius ini adalah, nanti saya udah baca, ayo sama-sama kita baca, gak usah nanti deh, sekarang aja kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Jadi Cornelius ini dalam kepengikutannya kepada Tuhan, ia terkenal tulus hati. Perhatikan, takut akan Allah, terkenal baik. Inilah yang menjadi poin penting waktu kita mengikuti Yesus. Harusnya waktu kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita masuk kepada dimensi yang baru dalam kehidupan kita yang baru, dalam kepengikutan kita kepada Tuhan. Harusnya kita ini memiliki 3 hal penting ini, seperti apa yang dimiliki Cornelius. Yaitu apa? Pertama, tulus hati. Tulus hatinya. Waktu dia ngerjakan segala sesuatu, tulus. Waktu dia berbuat segala sesuatu, tulus. Dan takut akan Allah. Dia takut akan Tuhan. Yang kedua, dia takut akan Tuhan. Nah, ini dia pribadi yang harusnya waktu kita ngikut Yesus, inilah pribadi yang nempel dalam diri kita, yang menjadi bawaan dalam kehidupan kita. Menjadi apa? Pribadi yang tulus hati, takut akan Allah. Dan yang ketiga, terkenal baik di seluruh bangsa Yahudi. Itu satu bangsa loh. Cornelius itu terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Seluruh bangsa Yahudi, saudara, dia terkenal baik. Seorang perwira, terkenal baik, takut akan Allah. Iya kan? Yang ketiga, terkenal baik. Iya. Terkenal baik, saya ulangi, terkenal baik, takut akan Allah, tulus hatinya. Wow. Terkenal baiknya itu, dia terkenal baik di seluruh bangsa Yahudi. Alkitab yang mencatat ini di Kisah Rasul 10 ayat 22. Itu dia Bapak Ibu. Harusnya kita, saya ulangi untuk yang ketiga kali, harusnya kita ketika kita mengikut Tuhan, 3 pribadi ini, 3 karakter ini,
itu nempel dalam hidup kita, menjadi bagian penting dalam hidup kita, menjadi DNA dalam hidup kita, bahwa kita ini adalah pribadi yang tulus hati. Saya ulangi, yang kedua, takut akan Tuhan dalam pengikutannya pada Tuhan, dan yang ketiga, terkenal baik. Cornelius itu terkenal baik, saudara. Terkenal takut akan Tuhan, terkenal tulus hatinya. Saudara baca di atasnya, orangnya saleh. Nah, itu harusnya jadi pribadi kita dalam kepengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Dia tahu tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan, hak dan kewajibannya. Dia tahu fungsinya apa. Nah, itu harusnya jadi waktu kita mengikuti Yesus. Amin. Nah, saya mau mengatakan begini, Bapak Ibu. Selain daripada pribadi itu tadi, 3 pribadi, tulus hati, takut akan Tuhan, terkenal baik, ya. Selain itu, ada upah waktu kita mengikuti Yesus. Amin. Ada upah waktu kita mengikuti Yesus. So, pertanyaannya begini, upah apa itu? Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita mengikuti Yesus, waktu kita mengambil statement untuk mengikuti Yesus, ada upah yang kita dapat. Yang pertama, upahnya adalah keselamatan. Upahnya apa? Keselamatan. Keselamatan dari mana, Bapak Ibu? 1A, keselamatan dari dosa. Waktu saudara mengikut Yesus, artinya kehidupan saudara, keselamatan saudara itu dijamin Tuhan. Keselamatan dari mana? Yang pertama, dengarkan baik-baik. Keselamatan dari dosa. Banyak keselamatan yang dijamin oleh Tuhan dalam kehidupan kita waktu kita mengikuti Tuhan. Tapi keselamatan yang pertama adalah, saya ulangin, keselamatan yang kita dapat waktu kita mengikuti Yesus, atau upah yang kita dapat waktu kita mengikuti Yesus adalah, yang pertama, keselamatan. Keselamatan diselamatkan dari apa? Yang pertama, diselamatkan dari dosa. Diselamatkan dari maut, diselamatkan dari maut, dari neraka, diselamatkan dari setelah kematian. Artinya ketika saudara meninggalkan dunia ini, ada tempat di mana saudara berada. Di manakah tempat itu? Sorga. Ada jaminan tempat sorga ketika saudara menerima Yesus, ketika saudara mengikuti Yesus. Amin. Hidup saudara dijamin, hidup saudara diselamatkan oleh Allah. Dari mana bisa diselamatkan? Waktu Yesus datang ke dunia ini dan menyerahkan nyawanya di kayu salib, mati di kayu salib, dan dibangkitkan dari kubur, naik ke sorga. Hidup saudara diselamatkan dari dosa, dari maut, dan mendapatkan tempat yang layak nantinya setelah saudara meninggalkan dunia ini. Amin. Itu dia, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian diselamatkan dari apa? Selain daripada diselamatkan dari dosa, maut,
diselamatkan dalam menjalani kehidupan, saudara. Percaya enggak bahwa dalam kehidupan kita, hidup kita itu disertai oleh Tuhan? Sadar enggak atau percaya tidak bahwa hidup kita ini dilindungi oleh Tuhan? Nah, saya percaya itu. Walaupun banyak orang yang tidak percaya itu, saya percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi kehidupan saya dan menyelamatkan saya dari kerajaan kegelapan yang mencoba mengambil alih ataupun melukai saya, ataupun mencoba melukai saya, atau mencoba untuk membawa saya kepada kebinasaan. Dan saya sampai hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu semua keselamatan yang daripada Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya pasti tidak selamat. Amin. Tetapi oleh anugerah Tuhan, dengan matinya Yesus di kayu salib, saya diselamatkan ketika menjalani kehidupan. Dan saya percaya bahwa sampai detik ini Tuhan menyelamatkan hidup saya. Dan saya percaya juga kalau hidup saya diselamatkan, hidup saudara juga pasti akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian diselamatkan dari mana, Bapak Ibu? Diselamatkan dari masalah. Jadi waktu saudara mengalami satu masalah yang besar, ya, waktu saudara mengalami masalah yang besar, saudara pergi kemana nggak dapat jawaban, pergi jalan ke tetangga saudara nggak ada jawaban, pergi ke saudara nggak ada, ke saudara-saudari tidak ada jawaban, ke teman terdekat tidak ada jawaban, pergi ke pendeta tidak ada jawaban, pergi ke orang tua tidak ada jawaban, pergi ke anak nggak ada jawaban, dan segala macam tidak ada jawaban. Tetapi waktu saudara datang kepada Yesus, amin, saudara bisa diselamatkan dari masalah itu. Artinya saudara, waktu saudara gentle, waktu saudara berani untuk mengambil masalah itu, waktu saudara berani menghadapi masalah itu, saudara diselamatkan dari masalah itu. Kecuali kalau saudara lari dari masalah, tanggung sendiri akibatnya. Serius. Kalau saudara berani menghadapi masalah, engkau ngaku sama Tuhan, jujur kepada Tuhan, bahwa aku gak mampu ini segala macam, tapi aku percaya dalam Yesus aku bisa melewatinya. Saya percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan membimbing saudara, Tuhan akan mengajari saudara untuk melewati masalah saudara. Sebesar apapun itu masalahnya, Tuhan akan melewati, Tuhan akan mengajarin itu, Tuhan akan membimbing saudara melewati masalah, sehingga masalah bisa engkau lewatin, bisa tampil sebagai pemenang, dan hidup saudara diselamatkan dari masalah. Dan kemudian masalah baru akan datang, tetapi masalah yang lama sudah diselesaikan, levelnya sudah berbeda. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah itu dia. Haleluya. Itu dia. Ada banyak keselamatan-keselamatan saudara. Waktu kita dalam mengikuti Tuhan Yesus, banyak keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya. Apa saja? Banyak. Saya ceritain banyak. Mungkin saudara atau saudara pergi kemana begitu, yang seharusnya menimpa saudara, entahkah itu kecelakaan, entah apa itu semua, tapi saudara diselamatkan. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Coba kalau aku di situ, aku pas sudah gini. Benar? Itu yang terjadi.
Pernah bayangin, udah puji Tuhan, haleluya kan, saudara bisa diselamatkan. Itu dia, banyaklah yang bisa diselamatkan. Yang penting saudara menyadarin aja bahwa waktu kita mengikut Yesus, hidup kita pasti diselamatkan. Itu udah pasti. Saya ulangi, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menepati. Kalau saudara yang berjanji, belum tentu saudara tepati. Ada lagunya toh? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, wow, Dia pasti menepati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Sudah pasti diselamatkan. Yang kedua, saudara, ada banyak poin ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu kita mengikuti Yesus, upah waktu mengikuti Yesus adalah, kalau yang pertama tadi, upah mengikuti Yesus adalah keselamatan. Saudara diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Dari kehidupan dari dosa. Kehidupan setelah kematian. Apalagi keselamatan dari masalah dan macam-macam, banyak lagi. Ratusan ribuan keselamatan demi hari yang saudara dapatkan, kepastian keselamatan yang daripada Tuhan. Itu yang gak sadarin orang. Nah, saudara, upah mengikuti Yesus. Yang kedua adalah penglihatan, vision. Jadi waktu saudara ngikut Yesus, ada penglihatan yang saudara lihat. Ada penglihatan yang tidak dilihat orang, itu bisa saudara lihat. Saya tidak berbicara tentang karunia. Tidak. Nanti step selanjutnya kita akan kupas tuntas mengenai karunia, tapi bukan di ibadah ini, tetapi di pelayanan yang lain. Mungkin nanti kita akan buat training Alkitab, mungkin kita akan banyak sih nanti yang akan kita buat. Pokoknya stay tune terus di ibadah kita ini di channel GK Ministry. Jadi vision, penglihatan. Amin Bapak Ibu, apa yang saudara lihat belum tentu orang lain bisa dapat lihat. Nah, itu upah mengikut Yesus. Artinya bukan berarti saudara bisa melihat hantu. Bukan. Saya bukan berbicara tentang itu, sekali lagi. Bukan. Ya, Bapak Ibu harus jelas dulu. Bukan. Seperti saya melihat memandang seperti itu. Bukan Bapak Ibu ya. Bukan. Saya ulangi sekali lagi, bukan. Haleluya. Yang dimaksud dengan penglihatan vision adalah ada banyak sih ya. Tapi saya ambil 3 poin saja. Penglihatan atau vision. Waktu saudara melihat Yesus, waktu saudara mengikuti Yesus. 2A. Yaitu paradigma, saudara. Paradigma. Apa saudara? Paradigma. Jadi waktu saudara mengikuti Yesus, penglihatan saudara, paradigma saudara itu berubah. Paradigma, banyak, digma, dogma, dasar, doktrin, pengetahuan. Yang jadi paradigma kalau dipanjangin adalah
dasar kehidupan atau kepercayaan yang kita punya, atau dari banyaknya dasar yang kita punya yang akan mempengaruhi total kehidupan kita, baik dari cara kita melihat, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Itu paradigma. Amin. Berubah, saudara. Berubah. Amin. Berubah. Saudara melihat masalah bukan lagi seperti masalah. Tetapi kalau saudara melihat masalah, saudara lagi dilatih Tuhan untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi pribadi yang kokoh, yang utuh. Sehingga ketika ada masalah, bukan masalah yang saudara lihat, tetapi pelatihan. Untuk saudara menjadi dewasa, paradigma saudara dari anak-anak, cara berpikir saudara dari anak-anak ke dewasa itu berubah. Tidak sama. Cara saudara melihat dunia ini berbeda dengan cara bagaimana anak-anak melihat dunia ini. Jadi cara pandang saudara berbeda. Sama seperti halnya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau saya tanyakan, ini apa? Saudara akan mungkin berkata bahwa ini adalah cangkir, aqua. Dan salah? Enggak salah. Kalau saya katakan ini aqua, salah? Enggak salah. Semua benar. Tetapi maksudnya adalah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Artinya begini Bapak Ibu, saya sederhanakan sekali lagi. Saya sederhanakan supaya kita bisa paham. Saya sederhanakan gini, waktu kita mengikuti Yesus, paradigma kita, cara kita melihat segala sesuatu berbeda dengan waktu hidup kita yang lama. Cara berkata-kata kita waktu ikut Yesus berbeda dengan cara berkata-kata kita sebelum kita menerima Yesus. Cara bersikap kita, bertindak kita berbeda waktu kita ngikut Yesus atau sebelum kita ikut Yesus. Contoh untuk mata. Waktu kita melihat, waktu kita di kehidupan kita yang lama, di belakang kehidupan kita yang lama, kita mungkin suka melihat yang pertama, kita mungkin suka melihat VCD porno, atau kita mungkin suka melihat yang porno. Betul? Betul? Atau mungkin mata kita suka kepada yang judi-judi atau mabuk-mabukan. Atau mungkin mata kita suka kepada melihat yang perkelahian. Betul? Nah itu dia. Tapi waktu kita ikut Yesus, paradigma kita berubah, cara kita memandang itu berubah. Jadi waktu kita melihat nanti misalnya apa, kita gak melihat lagi hal-hal yang porno, kita gak lihat lagi hal-hal yang judi, kita gak lihat lagi hal-hal yang perkelahian, kita gak lihat lagi hal-hal yang jelek di masa lalu, tetapi kita melihat ke depan bahwa yang kita lihat tentang hidup kita adalah anugerah dan anugerah, kesempatan seperti khotbah minggu lalu, kesempatan demi kesempatan dan kesempatan. Nah itu dia, saudara. Bisa pahami, saudara. Demikian juga dari perkataan kita. Waktu kita sebelum mengikut Yesus atau manusia lama kita, perkataan kita cakap kotor terus. Perkataan kita mengutuk terus. Perkataan kita marah-marah terus. Tetapi waktu kita ikut Tuhan Yesus, semua itu diperbarui. Semua itu dirubah.
Jadi perkataan tutur kata kita itu tidak lagi seenak udel kita untuk ngomong, berbicara. Tetapi bahasa yang keluar atau kata-kata yang keluar dari bibir kita itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Tidak mengutuk lagi, tidak ceritain orang lagi, tidak gosip lagi, tetapi berbicara tentang visi, berbicara tentang penglihatan, berbicara tentang kehendak Tuhan, berbicara tentang apa yang harus dilakukan, berbicara tentang ini dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu dia. Terus dari bersikap kita, dari tindakan kita, tindakan yang lama mungkin saudara suka berjudi, mabuk, dan porno segala macamnya. Tetapi waktu hidup saudara di dalam Kristus, visi saudara dalam tingkah laku saudara itu berubah. Amin. Jadi tindakan saudara waktu ada orang yang mengalami kesusahan, ekspres tindakan saudara berubah, sehingga waktu ada orang mengalami kesusahan, saudara aktif untuk menolong orang itu. Yang sebelumnya pasif jadi aktif, berlawanan ya, berbalik dia, jadi pribadi yang lebih baik. Itu dia, saudara. Amin. Dalam mengambil keputusan, visi, vision, penglihatan, paradigma, pengambil keputusan, apalagi kedewasaan penuh, saudara. Waktu saudara ikut Yesus, saudara pasti dewasa. Kenapa anak Tuhan waktu ikut Yesus tidak dewasa? Harusnya ikut Yesus dewasa. Tapi kenapa ikut Yesus tidak dewasa dalam berkata-kata, tidak dewasa dalam penglihatan, tidak dewasa dalam bersikap? Kenapa? Berarti ada sesuatu yang dipertanyakan dalam kepengikutannya kepada Yesus. Saya percaya bahwa ketika orang itu mengambil statement, mengambil komitmen untuk mengikut Yesus, dia pasti dewasa dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang yang mengambil keputusan mengikut Yesus, dia bisa melewati proses. Dia mengambil proses itu. Dia mengikuti proses itu. Sehingga dalam proses itu membentuk karakternya jadi dewasa, membentuk pribadinya jadi dewasa. Karena berbicara tentang kepengikutan Kristus, itu berbicara tentang proses, itu berbicara tentang pelatihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kepengikutan kita kepada Yesus, itu berbicara komitmen, saudara. Itu berbicara tentang keputusan, itu berbicara tentang perubahan, itu berbicara tentang paradigma yang berubah, itu berbicara tentang meninggalkan hidup yang lama, itu berbicara banyak hal dalam kehidupan kita. Itu bisa berbicara tentang membangun, itu berbicara tentang pelayanan, banyak hal, saudara, waktu kita ikut Yesus. Tapi yang jelas, waktu kita ikut Yesus, pribadi kita menjadi pribadi yang dewasa, itu udah pasti. Tapi kenapa tidak dewasa? Seperti saya bilang tadi, dipertanyakan kepengikutannya kepada Kristus. Itu dia. Amin. Ada banyak orang jadi anak Tuhan waktu kepengikutannya kepada Kristus begitu mudah untuk dilukai. Orang berkata apa langsung panas, mendidih, begitu pahit. Saya pikir dalam kepengikutannya kepada Kristus perlu dipertanyakan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Perlu apa? Dipertanyakan. Haleluya, banyak, saudara. Pengikut Yesus itu banyak, saudara. Keselamatan,
berbicara tentang visi. Saudara kan waktu ikut Yesus, saudara kan dibebankan visi penglihatan. Untuk saudara mendapatkan visi penglihatan, paradigma saudara harus dewasa, harus berubah. Gak bisa paradigma lama saudara masukkan untuk mengerjakan visi. Gak bisa saudara. Saudara harus jadi pribadi yang dewasa untuk saudara dapatkan visi. Itu udah pasti saudara. Waktu saudara mengikut Yesus, waktu saudara mengerjakan visi, saudara harus mengambil keputusan yang berat dalam hidup. Gak bisa sembarangan mengambil keputusan Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Gak bisa saudara. Gak bisa. Berbicara tentang mengikut Yesus tidak sesederhana kita berkata mengikut Yesus keputusanku. Enggak saudara. Tidak sesederhana itu. Ada banyak proses-proses kehidupan yang saudara harus lewati saudara. Banyak lagi saudara lupa mengikut Yesus. Tapi saya nggak jabarkan hari ini karena terlalu panjang saudara. Bisa satu harian khotbahnya. Amin. Iya dong. Amin. Saudara. Pengenalan akan Allah. Waktu kita ikut Yesus ya, kita bisa mengenal Allah lebih baik lagi. Ya. Jadi kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang jadi tidak kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Upah mengikut Yesus, gambar diri saudara jelas. Saya banyak ketemu dengan remaja-remaja, bukan remaja saja, tetapi orang-orang tua, anak-anak muda yang sudah tua juga, udah opung-opung segala macam, tidak kenal dengan dirinya sendiri, gambar dirinya nggak jelas. Dengarkan baik-baik. Harusnya kalau saudara mengikut Yesus, saudara dan saya mengikut Yesus, harusnya gambar diri kita jelas. Kenapa Alkitab mencatat bahwa hidup kita ini berharga di depan Tuhan? Kita ini diciptakan mulia. Kita ini segambar serupa dengan Allah. Kita menguasai bumi. Harusnya tahu gambar diri kita seperti itu, saudara. Dan banyak lagi kalau kita baca Alkitab tentang gambar diri kita seperti apa. Men. Banyak sih. Upah mengikut Yesus, saudara diberi kuasa. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Itu tadi saya bilang tadi. Visi, untuk mengerjakan visi, untuk mengerjakan penglihatan. Saudara. Karena waktu saudara mengikut Yesus, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Bukan berarti waktu saudara dan saya ikut Yesus, saudara hura-hura, merdeka semua, jadi saudara merusak semua diri saudara. Tidak kok, nanti Tuhan ubahkan lagi hidup saya. Enggak gitu saudara. Enggak gitu berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang mengikut Yesus, keputusan kita banyak saudara. Saya tadi sudah jelasin banyak. Tapi saya ulangin beberapa saja yang saya ingat, bahwa mengikut Yesus, keputusan kita harus kerjakan tanggung jawab saudara. Kita harus tulus hati. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus baik. Apalagi saudara, bukan berarti saudara berbuat baik langsung masuk surga, enggak. Tetapi memang sudah tanggung jawab kita untuk berbuat baik. Apalagi saudara, waktu kita ngikut Yesus ada kerjaan, ada tugas yang harus kita kerjakan. Karena waktu kita di bumi ini, kita perwakilan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus panggil saudara, waktu saudara ngikutin Yesus sebagai Tuhan, artinya saudara diwakilkan sebagai, diangkat perwakilan Tuhan. Di mana saudara berada untuk mengabarkan kabar baik. Di mana saudara berada menjadi contoh dan teladan di mana saudara berada. Itu udah pasti Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu.
Banyak hal lah Bapak Ibu. Saya melihat bahwa ada banyak orang ikuti Tuhan Yesus, yaudah hidupnya aur-auran. Saya banyak ketemu dengan bahkan sudah hamba Tuhan juga, hidupnya juga aur-auran. Berhentilah dari hidup seperti itu Bapak Ibu. Bertobatlah dalam nama Yesus. Mulailah hidup baru di dalam Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama. Mulailah ikut Yesus. Ambillah keputusan untuk ikut Yesus. Karena saya percaya di dalam Yesus ada kemerdekaan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di Yesus ada visi. Di dalam Yesus ada ketaatan. Di dalam Yesus apalagi saudara, ada kemerdekaan, ada berkat, ada mujizat, ada kuasa. Banyak hal saudara yang kalau saudara bisa pakai itu, ada banyak yang akan diberkati dari hidup saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Dan satu lagi mau saya bilang, mengikut Yesus itu mahal harganya, gak murah. Karena kekristenan bukan berbicara tentang yang murah. Kekristenan berbicara tentang harga. Ingat itu saudara. Berbicara kekristenan berbicara tentang harga. Tapi harga bukan dinilai dari uang. No, tidak. Karena harganya adalah darahnya mahal. Di awal khotbah tadi saya bilang, waktu ada murid-murid Tuhan Yesus, mereka membayar mahal waktu ikutin Tuhan Yesus. Ada yang disalib terbalik toh, ada yang di penggorengan, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dicucuk, ada yang disiksa, segala macam. Dan saudara, saya mau bilang sekali lagi saudara, bahwa ikut Yesus itu gak mudah. Ada masalah, tapi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tapi ingat, ada upah, ada hak yang harus kita dapat ketika kita mengikut Yesus. Banyak upah itu saudara, setiap hari saudara dapat. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dapat upah itu. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita saudara dan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang disampaikan hari ini. Biarlah firman yang ditabur hari ini tertanam penuh dalam kehidupan kami, berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan banyak orang akan diberkati dari firman itu Bapa. Materikan firman itu dalam hidup kami Tuhan Yesus, sehingga iblis tidak berhak mengambilnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah GKA Ministry hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Ingat, setiap minggu di pukul 4 sore hanya di GKA Ministry, di GKA Ministry channel YouTube kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari arahkan tanganmu untuk kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu itu Tuhan, sukacita-Mu itu, kebenaran Kristus itu ada dalam kehidupan kami setiap harinya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Baik Bapak Ibu, arahkan tanganmu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.